kasih Pak atas kesempatannya. Kenalkan, saya Venita Angelina Simbolon dari NIM 12S25017 dan rekan saya. Kenalkan Pak, nama saya Osman Iskia Christopher Strinjak dari NIM 12S25048. Kami dari PER 20. Pada video kali ini kami akan menjelaskan pemecahan masalah dari sebuah soal pada sebuah logaritma. Pada video kali ini kami akan belajar bagaimana cara untuk mengirim tugas melalui GitHub. Kemudian pada kasus studinya terdapat 3 bilangan acak. Kita katakan bilangan acak tersebut adalah X, Y, dan Z. Dan tantangannya adalah bagaimana kita mengetahui mana bilangan yang terkecil dari bilangan tersebut. Kemudian pada inputnya, solusinya yaitu terdapat 3 bilangan acak yang dimasukkan oleh user atau pengguna. Kemudian angka tersebut akan dimasukkan satu demi satu dan satu angka pada satu waktu. Kemudian pada outputnya, solusinya yaitu bagaimana mana bilangan yang paling kecil dari angka yang sudah di-output. Baik, pada soalnya akan kami selesaikan pada logaritma. Di mana pada soalnya kita akan memasukkan 3 buah variabel. Kita akan membuatnya pada declare dan pada sebuah integer. Kenapa kita perlu mendeclare? Supaya kita menyimpan data dalam variabel tersebut. Dan supaya komputer tahu bagaimana cara mengolah datanya. Misalnya kita bikin variabelnya X, Y, dan Z. Kita buat pada tipe data integer. Kemudian kita input satu persatu variabel tersebut. Kita input X, Y, dan Z. Kita perlu untuk melakukan input X, Y, dan Z supaya program tersebut bisa bekerja dengan data yang berbeda-beda setiap kali dijalankan. Makanya dibutuhkan input dari pengguna. Jadi pengguna bebas memasukkan berapapun nilainya pada logaritma tersebut. Untuk bagian if akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian if, yaitu kita pilih if, lalu diisi X lebih kecil daripada Y. Lalu kita buat lagi percabangan if yang diisi X lebih kecil daripada Z. Jika hasilnya benar, dia akan memunculkan output X. Dan jika dia salah, akan memunculkan output Z. Oke. Lalu untuk jika dia salah, dia juga akan menggunakan if Y lebih kecil daripada Z. Lalu sama juga outputnya, jika dia benar atau true, outputnya adalah X. Dan jika dia salah, outputnya adalah Z. Dan N berakhir. Jadi di sini nanti kami akan jelaskan lagi dari awal gimana cara kerjanya ini. Baik, inilah dev logaritma atau alir yang telah kami buat. Saya akan menjelaskan ulang dari atas. Di mana tadi di atas kami memasukkan integer 3 buah variabel, yaitu X, Y, dan Z. Kemudian kami menginput
X, menginput Y, menginput Z. Di mana fungsi integer di sini supaya kita bisa menyimpan data pada variabel tersebut atau supaya komputer tahu gimana cara ngolahnya. Kemudian kami melakukan input data. Input data tersebut berfungsi supaya program bisa bekerja dengan data yang berbeda-beda setiap kali dijalankan. Jadi pengguna kita membutuhkan input dari pengguna yang menggunakan program ini nantinya. Jadi penggunanya nanti bebas memasukkan nilai berapapun itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian if atau percabangannya. If adalah sebuah perintah atau kondisi logika dalam pemrograman yang digunakan untuk menguji suatu pernyataan benar atau salah. Jika pernyataan yang diuji bernilai benar atau true, maka program akan menjalankan instruksi tertentu. Namun, jika bernilai salah atau false, maka program akan berpindah ke jalur lain atau tidak menjalankan instruksi tersebut. Jadi, pada flowchart ini, if digunakan untuk membandingkan nilai dari X lebih kecil daripada Y. Pertama ada kondisi if X lebih kecil daripada Y. Jika benar, maka program akan masuk ke kondisi if X lebih kecil daripada Z untuk memastikan apakah X yang paling kecil. Jika ternyata benar, maka hasilnya akan output X, dan jika salah, maka hasilnya adalah output Z. Sebaliknya, jika X lebih kecil daripada Y salah, maka dia akan masuk ke Y lebih kecil daripada Z. Dan jika benar, dia akan jadi output X, dan jika dia Y lebih kecil daripada Z salah, hasilnya adalah output Z. Izin memperbaiki Pak, di sini outputnya yang benar yaitu Y. Jadi jika Y lebih kecil dari Z, jika true maka outputnya yaitu Y, yaitu nilai Y yang paling kecil daripada 3 variabel tersebut. Oke, selanjutnya kami akan menjalankan program ini Pak. Oke, kita lihat dari soalnya. Yang pertama kita inputkan adalah 3 bilangan ini, yaitu 4, 5, dan 2. 4, 5, dan 2. Dapat kita lihat dari 3 angka yang kita masukkan, hasil yang keluar adalah 2. Kenapa 2? Karena dari 3 angka yang kita masukkan, angka 2 lah yang paling kecil. Kemudian kita masukkan contoh lain. Jadi pada contoh yang kedua di sini kita disuruh untuk menginput 3 buah angka lagi, yaitu angka 3, 7, dan 4. Kita jalankan atau kita run pada logaritmnya. Kita enter angka 3, angka 7, dan angka 4. Maka muncul hasilnya dari ketiga angka tersebut, angka 3, 7, dan 4, angka yang paling kecil yaitu angka 3. Masuk ke e-course, lalu kita pencet linknya itu tadi, yaitu yang ini. Lalu kita pencet link ini. Nah, berhubung kami kemarin sudah menguploadnya dan juga sudah selesai, ini adalah tampilannya. Jadi ke action, ini untuk caranya, yaitu ke action. Untuk ini cara untuk mengecek apakah tugas yang kita kerjakan sudah benar atau salah. Pertama ke action, lalu ke auto grading test, lalu di sini kita pencet run flow. Nah, kita pencet aja run flow-nya ini. Nah, tinggal tunggu aja. Kita tunggu. Oke, jadi dapat dilihat dari sini kalau hasilnya sudah hijau, berarti tugas yang kita kerjakan tadi sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Bapak.
Sekian yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata atau salah dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Pak.